Shalom, jumpa lagi dengan saya lewat channel Klavu Sukacita. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Mari berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kepadamu kami bersyukur bahwa lewat kesempatan yang baik ini, lewat channel Klavu Sukacita, kami boleh belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Di dalamnya biarlah kami mohon Roh Kudus menyertai kami untuk belajar daripada kebenaran firman Tuhan ini. Jauhkanlah daripada kami kuasa datang dari pihak iblis. Apapun itu caranya, kami minta dalam nama Yesus, Tuhan jauhkan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus menuntun kami sekalian, baik hamba, kru, bahkan pemirsa Klavu Sukacita di mana saja mereka berada. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami memohon. Amin. Pemirsa, bagian Alkitab bagi kita di kesempatan ini terdapat dalam Injil Matius pasal 26, ayatnya yang ke-28. Injil Matius pasal 26 ayatnya yang ke-28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sekali lagi, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Amin. Pemirsa, dari bagian firman Tuhan ini, Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-28, kita dituntun dengan tema darah perjanjian. Darah perjanjian. Pemirsa, dalam tradisi pada perjanjian lama yang disampaikan dalam Taurat Musa tentang upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dan bangsa Israel dengan korban bakaran dan menyembelihkan lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Dan darah dari lembu-lembu jantan itulah, darah dari lembu-lembu jantan yang disembelih itulah yang digunakan sebagai tanda perjanjian antara Tuhan dan bangsa Israel atas segala firman Tuhan yang telah disampaikan kepada umat, dan umat mendengar dan melakukannya. Hal ini kita bisa lihat dalam kitab Keluaran pasal 24 ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-8. Tetapi dalam perjanjian lama secara khusus pada bacaan kita saat ini, justru Yesus Kristus sendiri yang menyatakan bahwa darahnya adalah darah perjanjian untuk pengampunan dosa bagi banyak orang. Nah, pemirsa Klavu Sukacita yang diberkati, pernyataan Yesus Kristus dalam teks ini sesungguhnya mengarahkan kita kepada pengorbanan dirinya yang nanti akan ia alami, yaitu penderitaan, bahkan kematian. Dan darahnya yang tertumpah itulah yang menyelamatkan semua orang dari dosa. Itu sebabnya Yesus Kristus menunjukkan cawan minuman itu sebagai darahnya, darah perjanjian antara Bapa dan dirinya sendiri untuk pengampunan dosa bagi manusia. Nah, pemirsa Klavu Sukacita yang diberkati oleh Tuhan, dengan demikian betapa mulianya pengorbanan Yesus Kristus bagi umat manusia, termasuk saya dan Bapak Ibu pemirsa sekalian. Yesus Kristus tidak segan-segan untuk mengorbankan dirinya, bahkan darahnya tercurah bagi kita hanya untuk keselamatan kita. Oleh sebab itu, sudah seharusnya kita sebagai orang yang telah ditebus dengan darah yang suci yang mulia itu, hendaknya kita menghormati Tuhan, kita menghargai Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Jangan lagi kita melupakan Tuhan, jangan lagi kita menjauh dari Tuhan, jangan lagi kita mengabaikan firman Tuhan atau hukum-hukumnya. Tetapi mari kita tunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan dengan menghidupi setiap firman Tuhan yang kita baca, kita dengar dan renungkan di dalam perjalanan hidup kita. Hidupi firman Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Dengan demikian, kalau kita menghidupi setiap firman Tuhan dalam diri dan kehidupan kita,
Berarti pengorbanan darah Yesus yang tercurah itu tidak sia-sia bagi kita, tapi justru memberi dampak yang baik bagi kita untuk hidup dalam pembaruan di dalam diri kita terhadap pengenalan akan Yesus Kristus sebagai penyelamat kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Lewat kesempatan yang baik ini kami boleh belajar daripada firman Tuhan, bahwa betapa mulia dan agungnya Yesus Kristus yang telah berkorban bagi kami. Darahnya tercurah untuk membasuh segala dosa kami. Terima kasih Yesus Kristus untuk pengorbananmu bagi kami. Biarlah kami semakin diteguhkan dalam menjalani kehidupan kami dengan menghormati Tuhan, dan itu boleh kami wujudkan dalam ketaatan kami terhadap segala perintah dan firman Tuhan. Kami boleh menghidupi firman Tuhan itu di dalam perjalanan hidup kami, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Roh Kudus kiranya memeteraikan firman Tuhan dalam diri dan kehidupan kami. Pemirsa Klafus Sukacita di mana saja mereka berada, dalam segala perjalanan kehidupan mereka, biarlah firman Tuhan meneguhkan iman percaya mereka agar tetap menghormati dan menghargai Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap orang yang mendengar firman Tuhan semakin diberkati untuk senantiasa menghidupi firman Tuhan ini dalam keberadaan hidupnya. Terpuji-puji namamu ya Bapa, ya Yesus Kristus, ya Roh Kudus, dari dulu kini hingga selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.